Dr. Irsan Hasan, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi. Beliau adalah staf pengajar Divisi Hepatobiliar, Departemen Ilmu Penyakit Dalam, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan masih sementara bekerja di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter spesialis penyakit dalam FKUI tahun 1999 dan menyelesaikan konsultan gastroenterohepatologi FKUI di tahun 2004. Beliau banyak berkecimpung di bidang pendidikan maupun organisasi profesi, begitu banyak, dan kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Nah, saat ini beliau dalam kepengurusan organisasi profesi sebagai Ketua Pengurus Besar Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia dan Ketua Kolegium Ilmu Penyakit Dalam. Hari ini beliau akan memaparkan mengenai konsensus yang digunakan di Indonesia dalam terapi sistemik karsinoma hepatoseluler. Waktu kami sediakan 20 menit, Dok. Dipersilakan kepada Dr. Irsan Hasan, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi. Silakan, Dok. Baik, terima kasih banyak Dokter ini untuk pengantarnya. Yang saya hormati Ketua Papdi Cabang Makassar, Dr. Hasim Kasim, juga Dr. Farda Akil, tentunya dokter ini dan teman-teman di Makassar yang sudah mengajak saya untuk berkunjung ke Makassar hari ini, walaupun secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membahas sebuah topik terkait terapi karsinoma sel hati. Topik yang kadang dianggap cukup berat. Jadi oleh karena itu tentunya saya juga harus sampaikan terima kasih kepada para peserta pertemuan kita siang ini yang sudah meluangkan waktu pada hari libur tanggal merah untuk membahas topik yang mudah-mudahan jadinya tidak terlalu berat dengan apa yang saya sampaikan nanti. Lebih kurang mohon izin dokter ini saya tambahan waktu mungkin 25 menit karena agak banyak. Saya akan membahas mengenai konsensus terapi sistemik pada karsinoma sel hati yang baru saja kita launching atau baru saja kita sosialisasikan. Saya akan bagi presentasi ini dalam 3 bagian. Pertama mengenai perkembangan terapi sistemik, kedua mengenai langkah penyusunan konsensus, dan ketiga paparan konsensus. Mari kita mulai dengan perkembangan terapi sistemik yang tadi sudah disinggung oleh Dr. Farda, bahwa terapi sistemik ini banyak kemajuan. Nah, makanya kita membahas hari ini yang mungkin ada paradigma yang berubah dalam tata laksana karsinoma sel hati. Kalau kita kembali pada sistem staging BCLC dari Barcelona yang membagi dalam very early, intermediate, advanced, dan terminal. Terapi sistemik itu diberikan pada kondisi advance. Tadi sudah ditunjukkan oleh Dr. Farda. Kondisi advance itu adalah kondisi stadium lanjut yang ditandai oleh invasi ke makrovaskular. Makrovaskular itu biasanya yang duluan diserang adalah vena porta. Kita lihat di sini merah-merah ada vena porta. Kemudian ada extrahepatic spread, ada penyebaran ke luar liver. Paling sering biasanya ke kelenjar getah bening, ke paru, bahkan bisa juga ke tulang. Kondisi-kondisi ini membutuhkan terapi sistemik, tidak bisa lagi dengan terapi lokoregional. Jadi inilah tempat terapi sistemik, bukan pada stadium awal. Nah, saat ini terapi sistemik ini mengandalkan obat yang disebut sebagai terapi target atau targeted terapi. Tadi disebutkan oleh Dr. Farda ada 2, yaitu
multi-tyrosine kinase inhibitor, dan immune checkpoint inhibitor. Nah, sebelum terapi target, kita mengenal beberapa agent, yaitu agen sitotoksik, interferon, dan terapi hormonal. Agen sitotoksik atau kemoterapi yang masih dipakai untuk keganasan-keganasan lain pernah digunakan untuk karsinoma sel hati. Misalnya doxorubicin, 5-fluorouracil, cisplatin, dulu digunakan. Tapi saat ini untuk penggunaan sebagai terapi sistemik sudah ditinggalkan. Kita juga pernah menggunakan interferon. Interferon ini bukan untuk mengobati hepatitisnya, tapi untuk mengobati karsinoma sel hati. Jadi mungkin di tahun 2000-an berakhir, saya masih merasakan kombinasi 5-FU dengan interferon, kita masih berikan, di mana hasilnya ternyata tidak memuaskan. Kemudian terapi hormonal yang banyak dulu kami berikan adalah tamoxifen, dan ternyata juga hasilnya tidak memuaskan. Nah, pada tahun 2008 keluar hasil uji klinis sorafenib. Sorafenib ini merupakan terapi target pertama yang memberikan petunjuk, memberikan hasil ada perbaikan survival. Jadi pada kelompok yang mendapat sorafenib, terlihat survival yang lebih baik pada kelompok yang mendapat placebo. Nah, oleh karena itu, kemudian para ahli sepakat bahwa kita tidak pakai lagi kemoterapi. Kita pakai sorafenib sebagai standar terapi dengan berbagai rambu-rambunya. Kalau kita lihat guidelines dari ISL ini, kita bisa melihat bahwa sorafenib ini berada pada posisi yang sangat baik, sangat bagus. Kenapa saya katakan sangat bagus? Level of evidence-nya tinggi, ya, level of evidence-nya tinggi. Kemudian derajat rekomendasinya juga kuat, strong. Jadi derajat rekomendasi 1. Jadi sorafenib, kemoembolisasi, ablasi menunjukkan sebagai terapi yang mempunyai level rekomendasi yang kuat. Dan dituliskan juga pada guidelines itu tengah dilakukan studi-studi lain yang mencoba mencari molekul yang lebih baik lagi daripada sorafenib. Kita sendiri di Indonesia 2017 mengeluarkan konsensus dan kita mencantumkan sorafenib di dalam konsensus kita sebagai salah satu pilihan terapi di luar pilihan-pilihan lain. Nah, apa itu terapi target? Terapi target adalah terapi yang menggunakan obat-obat yang menargetkan gen spesifik dan protein spesifik yang terlibat dalam pertumbuhan dan survival sel kanker. Jadi spesifik pada target tertentu. Nah, tapi dia juga bisa pada target lain, endotel atau lingkungan mikrotumor. Jadi target spesifik itu kalau kita lihat, misalnya VEGF, ya, vascular endothelial growth factor receptor, atau PDGF, platelet derived growth factor receptor, atau FGF, fibroblast growth factor. Jadi ini yang berperan pada growth factor. Sementara yang di sini yang tadi disampaikan oleh Dr. Fardra, yaitu immune checkpoint inhibitor misalnya, berperan pada PD-1 atau PD-L1, program cell death 1 atau program cell death ligand 1. Jadi obat ini bertugas menghambat ikatan antara PD-1 dengan PD-L1. Jadi masing-masing obat ini bekerja pada target-target tertentu. Jadi kalau kita bagi lagi obat ini, ada yang digolongkan dalam inhibitor angiogenesis, jadi yang bekerja pada VEGF, PDGF. Ada yang tadi disebutkan oleh Dr. Fardra sebagai immune checkpoint inhibitor, bekerja pada program cell death 1, misalnya Pembro, Nivo, atau pada ligannya seperti Atezo, atau cytotoxic T lymphocyte E4 seperti tremelimumab. Dan juga ada pada target lain, misalnya TGF, Transforming Growth Factor Beta, ini sekarang sedang dicari, dan juga pada target-target lain. Jadi
kita bisa lihat di sini bahwa berbagai target dicoba dikejar dalam rangka pengobatan karsinoma sel hati ini. Tetapi kalau dilihat perkembangannya, tidak semuanya memberikan hasil yang memuaskan. Baik ketika mereka meneliti sebagai first line maupun second line. Abu-abu ini berarti gagal. Jadi farmasi sudah melakukan penelitian fase 1, fase 2, bahkan masuk pada fase 3, ternyata ambruk, gagal. Yang berhasil hanyalah yang biru. Jadi kalau kita lihat sebagai first line 2007, lalu dipublish 2008 adalah sorafenib. Lalu selama 10 tahun sorafenib tidak ada lawan. Dan kemudian baru muncul lenvatinib, atezolizumab pada tahun 2018. Jadi sesudah 10 tahun pada first line. Pada second line ada beberapa. Sebelum itu muncul regorafenib, nivolumab, dan lain-lain. Jadi yang biru ini adalah yang berhasil. Tapi hanya sedikit yang lolos saringan yang kemudian bisa dianggap sebagai obat berhasil pada lini pertama. Nah, dengan berkembangnya obat-obat ini, sebagian besar sudah di-approve oleh Badan POM, ya. Maka obat-obat ini sudah beredar di negara kita. Oleh karena itu, kita para klinisi memerlukan konsensus terapi sistemik untuk Indonesia. Nah, kami sudah menyusun, kami ini maksudnya Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia sudah menyusun konsensus. Nah, inilah langkah penyusunannya. Saya mulai dari latar belakang. Latar belakang tadi adalah modalitas terapi sistemik yang berkembang dengan cepat, dan penggunaan terapi sistemik cenderung meningkat, ya meningkat dalam artian pemakaiannya lebih banyak, dan ada kecenderungan indikasi diperluas. Oleh karena itu kita memerlukan panduan. Ini yang saya katakan indikasi diperluas. Di awal saya tunjukkan bahwa terapi sistemik diberikan pada BCLC advanced stage atau stage C. Tetapi ya para ahli melihat peluang untuk maju kepada intermediate stage pada stage B. Nah, pada stage B ini kita lihat pilihannya adalah transarterial chemoembolization. Tapi dikatakan bahwa kita bisa menggunakan terapi sistemik ini kalau ternyata dia taste unsuitable. Taste unsuitable artinya nggak cocok, walaupun dia stage B, tetapi kayaknya nggak akan berhasil nih kalau dilakukan taste. Atau taste refractor. Udah dilakukan taste berkali-kali, tapi gagal. Bahkan lebih maju lagi, para ahli mencari penggunaannya sebagai neoadjuvan atau sebagai adjuvan. Neoadjuvan artinya memberikan terapi sistemik pada tumor yang cukup besar untuk dikecilkan, lalu dilakukan reseksi atau ablasi. Sementara adjuvan adalah pasien sudah dilakukan reseksi atau ablasi, kemudian ditambahkan terapi sistemik agar tumornya tidak muncul kembali. Nah, ini langkah penyusunannya. Kita lakukan beberapa rapat, lalu ada polling, jadi para KGH yang terpilih, terutama adalah para ketua cabang, termasuk di dalam ini adalah Dr. Farda, pada sebuah rapat kemudian memberikan suara setuju enggak untuk masing-masing rekomendasi. Makanya dinamakan konsensus. Memang ada perbedaan antara konsensus dan guidelines. Konsensus disusun oleh beberapa orang, banyak orang. Guidelines mungkin bisa hanya sedikit orang, bahkan bisa hanya 2 orang, 3 orang. Jadi tujuannya meningkatkan pelayanan, tujuan umumnya, tujuan khususnya tentunya untuk membantu para dokter yang terkait atau terlibat dalam penanganan karsinoma sel hati. Nah, sasarannya tenaga medis maupun pembuat kebijakan. Nanti kita akan lihat rekomendasinya. Nah, kalau kita lihat derajat rekomendasi itu dibagi dalam 2 bagian. Bagian pertama adalah kualitas bukti, yaitu evidence-nya, dibagi atas A, B, C, D. Yang kuat tentunya A, karena tentunya didasarkan pada meta-analisis, uji klinis, RCT, dan lain-lain. Nah, tentunya ini akan menghasilkan rekomendasi yang kuat, yaitu derajat 1, sementara yang lemah adalah derajat 2. Pada saat konsensus, bila 8 lebih atau sama dengan 80% pemberi suara setuju, dia masuk dalam rekomendasi. Tapi kalau kurang dari 80% dibahas lagi, dan kalau tidak dicapai kesepakatan, tidak bisa masuk dalam rekomendasi.
Nah, berikutnya saya paparkan konsensusnya. Saya hanya bahas rekomendasinya, karena ada banyak di dalam narasinya, nanti silahkan baca lengkapnya, dan kami tuliskan juga di dalam konsensus ini bahwa mohon jangan hanya membaca rekomendasi, karena banyak bagian yang baru bisa dipahami apabila membaca narasi. Rekomendasi nomor 1, Sistem Stadium Barcelona Clinic Liver Cancer atau BCLC direkomendasikan untuk digunakan dalam praktek sehari-hari untuk memprediksi prognosis pasien karsinoma sel hati. Rekomendasi A1. Jadi sistem stadium BCLC ini digunakan untuk memprediksi prognosis. Tadi kita sudah lihat, Dr. Farda juga sudah sampaikan, ada stadium sangat awal, intermediate, lanjut, dan terminal. Nah, yang penting kita sadari atau kita pahami adalah komponen yang ada di dalam BCLC. Ada komponen tumornya, ada komponen fungsional hatinya, ada komponen performance status. PS adalah performance status. Performance status dinilai dengan ECOG. Kita sepakat menggunakan ECOG. ECOG 0 sampai 5. 0 aktivitas normal. Nah, bagaimana menilai dia ECOG 0? Kalau dia bisa lari, berarti ECOG-nya 0. Kalau dia bisa jalan, tapi tidak bisa lari, sudah tidak kuat lari, berarti ECOG 1. Nah, begitu sampai seterusnya. ECOG 5 adalah meninggal. Jadi kita harus paham ECOG ini karena terapi sistemik sangat membutuhkan penilaian performance status. Kemudian fungsional, kita lakukan penilaian dengan sistem klasifikasi CELPU. CELPU A 5-6 berdasarkan poin-poin di atas, CELPU B 7-9, CELPU C 10-15. Nah, teman-teman nanti akan banyak melihat B7 karena kadang B7 ini masih dimasukkan dalam indikasi terapi, masih dimasukkan bersama dengan CELPU A. Jadi seringkali disebut nanti dalam narasi di dalam konsensus ini adalah B7, karena dianggap ini masih layak untuk menerima terapi-terapi sistemik tertentu. Rekomendasi 2, pilihan modalitas terapi karsinoma sel hati ditentukan berdasarkan derajat fungsi hati, status performance, beban tumor, penyebaran, invasi vaskular, jumlah nodul, dan ukuran nodul. Nah, di sini uniknya. Pada saat algoritma, kita tidak menggunakan BCLC. Tadi Dr. Farda sudah menyebutkan bahwa kita mengacu pada APASL. APASL tidak menggunakan BCLC. Oleh karena itu, kita punya algoritma sendiri. Jadi pasien dinilai CELPU-nya dulu, kemudian dilihat penyebaran ekstrahepatik, lalu dilihat apakah ada invasi vaskular atau tidak, lihat jumlah nodulnya, lihat ukuran nodulnya, lalu kita tentukan terapinya. Jadinya, di sini agak beda dengan BCLC. Terapi sistemik bisa muncul di mana-mana. Coba lihat. Bisa muncul di kotak ini, bisa muncul di kotak ini, bisa muncul di kotak ini, bahkan sampai ke kotak nomor 2 dari kiri. Terapi sistemik bisa menjadi pilihan. Nah, kita menganggap pilihan algoritma inilah yang cocok untuk kita di Indonesia, antara lain karena di awal kita sudah lihat CELPU. Tolong perhatikan, paling kanan CELPU C, pasien ini akan dilakukan tindakan pilihannya kalau tidak transplant atau best supportive care. Jadi artinya sejawat yang jauh dari pusat transplant dan saat ini transplant cuma ada di Jakarta misalnya, harus mikir-mikir ini pasien mau saya kirim akan ditransplant atau tidak. Oh tidak, kalau gitu saya kirim aja kepada dokter ini gitu atau kepada dokter Farda untuk terapi sistemik. Tolong perhatikan, kalau tidak ditransplant, pasien ini akan menjalani best supportive care. Jadi kalau hanya best supportive care, nggak perlu pasien ini dikirim ke Makassar. Jadi artinya dengan kriteria CELPU saja sudah bisa mengatakan ini best supportive care. Nggak ada gunanya saya kirim jauh-jauh. Jadi ini mungkin bisa jadi pegangan. Bahkan pada kondisi tertentu, AFP-nya misalnya sudah 2000, kemudian pasien sirosis, hepatitis B, CT scan belum dilakukan, tapi pasien ini sudah kuning, sudah ada ASI tes, berarti CELPU C, tidak perlu dikirim ke kota besar untuk dilakukan pemeriksaan CT scan. Kenapa? Karena begitu CT scan keluar,
Kalaupun dia kemudian confirm karsinoma sel hati, tetap pilihannya adalah best supportive care. Jadi ini mungkin lebih mampu laksana untuk kita di Indonesia. Rekomendasi nomor 3, tata laksana karsinoma sel hati sebaiknya dibicarakan secara multidisiplin dengan melibatkan paling sedikit seorang spesialis penyakit dalam, KGH, atau spesialis penyakit dalam kalau tidak ada KGH yang memahami evaluasi dan tata laksana gangguan fungsi hati. Apa yang harus dilakukan kalau pasien ini ensefalopati? Apa yang harus dilakukan kalau pasien ini mengalami hematemesis atau melena? Apa yang harus dilakukan kalau pasien ini mengalami trombositopeni atau asites masif dan lain-lain. Jadi ini butuh SPPD. Kami perlu tekankan ini karena mungkin saja terapi diberikan oleh sejawat lain non-SPPD. Karena terapi sistemik menjadi lebih mudah. Nah, terapi sistemik ini pilihannya kalau kita lihat sorafenib atau lenvatinib atau atezolizumab, bevacizumab dalam bentuk kombinasi diindikasikan sebagai lini pertama pada pasien karsinoma sel hati BCLC-C yang mempunyai fungsi hati yang baik. Status performance-nya ECOG 0 sampai 2, ECOG 0 sampai 2, tolong perhatikan, atau pasien karsinoma sel hati yang gagal atau refraktor terhadap transarterial chemoembolization yang unsuitable atau tidak layak, unsuitable, atau memiliki kontraindikasi. Jadi ini obat-obat yang ada, nama dagangnya lenvatinib ini Lenvima, sorafenib ini Nexavar, kemudian untuk atezo ini adalah Tecentriq, dan Beva adalah Avastin. Nah, tadi disinggung-singgung mengenai transarterial chemoembolization atau TACE. TACE ini kalau kita kembalikan pada BCLC harusnya ada di B. Tetapi kalau kita lihat ada kriteria-kriteria yang sebetulnya sudah tidak layak. Salah satunya adalah pasien yang dikatakan unsuitable. Misalnya pasien yang di luar kriteria up to 7. Jadi ada namanya kriteria up to 7. Saya mungkin nanti kalau diskusi ditanya silahkan, tapi di dalam narasi konsensus ini dijelaskan bagaimana menghitung up to 7. Jadi mereka yang di luar kriteria up to 7 harusnya dipertimbangkan untuk terapi sistemik. Karena walaupun dia ada di intermediate, sebetulnya pasien ini akan gagal dengan TACE. Atau pasien yang sudah menjalani TACE tapi gagal. Siapa yang dikatakan refraktor atau gagal adalah sudah dilakukan TACE 2 kali, ternyata responsnya tidak muncul. Dilakukan TACE 2 kali, kelihatan ada respons, tapi ternyata ada muncul lesi baru. Atau muncul penyebaran ekstrahepatik pada saat dilakukan TACE. Atau tumor markernya mengalami peningkatan setelah TACE dilakukan. Rekomendasi nomor 5, khusus mengingatkan bahwa kalau pasien itu dapat atezo-beva, harus dilakukan esofago-gastroduodenoskopi untuk melihat ada varises atau tidak. Kalau ada varises ini harus diligasi dan dilanjutkan dengan pemberian penghambat beta agar kita dapat mencegah perdarahan yang merupakan efek samping dari terapi kombinasi atezo dan beva ini. Kemudian rekomendasi 6 adalah mengenai lini kedua. Kalau gagal obat-obat lini pertama, kita dapat berikan lini kedua, yaitu regorafenib, ramucirumab, atau cabozantinib. Khusus ramucirumab, ada rambu-rambunya, dia hanya boleh diberikan kalau AFP awalnya lebih dari 400. Kalau AFP awal lebih dari 400 untuk ramucirumab. Jadi ini lini kedua, sorafenib, lenvatinib, atezobeva, lini kedua, itu tadi lini pertama, lini keduanya adalah regorafenib, ramucirumab, dan cabozantinib. Rekomendasi 7, pemberian terapi sistemik memerlukan penguasaan tentang stadium penyakit, fungsi hati, indikasi, kontraindikasi, persiapan, persyaratan, antisipasi efek samping, serta penilaian respons terapi. Jadi, walaupun ini namanya terapi target, potensi adanya efek samping juga ada, tetap ada. Oleh karena itu, harus dikuasai cara mengatasi efek samping. Kemudian bagaimana memilih pasien yang akan diberikan obat? Kriteria seleksi pasien yang diikut sertakan dalam uji klinis fase 3 perlu dipertimbangkan dalam memilih jenis terapi sistemik. Jadi kita melihat uji klinisnya, bagaimana sih
kriteria inklusinya pada uji klinis obat-obat ini, dan inilah yang jadi patokan. Misalnya saya ambil di sini lenvatinib. Lenvatinib ini pada uji klinis fase 3-nya mengambil pasien child A. Oleh karena itu yang diberikan adalah child A. Jangan memberikan child B. ECOG-nya adalah 0 sampai 1. Jadi yang diambil adalah ECOG 0 sampai 1. Jangan memberikan lenvatinib pada pasien yang sudah terkapar di tempat tidur. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan uji klinis ini, dosis yang diberikan adalah 12 mg untuk berat badan lebih dari 60 kg atau 8 mg satu kali sehari untuk berat badan kurang dari 60 kg. Jadi dosis berdasarkan berat badan. Beda nih pada obat lain, misalnya sorafenib tidak berdasarkan berat badan. Jadi tolong diperhatikan ini. Ini untuk lini kedua. Nah, rekomendasi 9, mengingat potensi munculnya efek samping pada pemberian terapi sistemik cukup besar, diperlukan pengawasan dan tata laksana yang adekuat terhadap efek samping yang timbul, agar terapi sistemik dapat diberikan secara optimal. Jadi pada studi lenvatinib ini kita lihat dapat terjadi hipertensi, fatigue, penurunan nafsu makan, diare, proteinuri, PPE atau palmar plantar erythrodysesthesia, nausea, abdominal pain, rash, dan lain-lain. Nah, di dalam konsensus kami juga cantumkan bagaimana menyikapi adverse event ini. Misalnya kalau hipertensi, misalnya kalau pasien ini tensinya masih di atas 140, misalnya masih 150, jangan berikan dulu, kontrol dulu tensinya. Berikan obat antihipertensi. Setelah itu baru diberikan obat. Kemudian pantau, lalu lihat bagaimana dengan tensinya. Kalau juga makin naik, berikan kombinasi atau naikkan dosis antihipertensi. Bahkan kalau perlu stop obat apabila tidak terkontrol dengan obat-obat antihipertensi. Jadi misalnya sistolik lebih dari 160, diastolik lebih dari 100, padahal antihipertensi sudah maksimal, maka obat harus dihentikan. Efek diare. Kalau terjadi diare bisa diberikan loperamid. Efek penurunan nafsu makan. Nah, ini yang lebih sulit. Kita harus lihat kenapa terjadi nafsu makan, apakah karena mual dan lain-lain. Kalau ternyata sangat berat sampai mengakibatkan penurunan berat badan, dosis dikurangi atau bahkan dihentikan. Juga ada efek fatigue, kita harus monitor. Kemudian PPE, palmar plantar erythrodysesthesia syndrome, atau ada yang disebut sebagai hand and foot syndrome, bisa diberikan pelembab atau moisturizer pada pasien-pasien yang mengalami gejala-gejala ini. Proteinuri, jangan lupa cek urinnya, kemudian dilihat apakah terjadi proteinuri. Apabila terjadi proteinuri, lihat UPCR atau urine protein creatinine ratio untuk menentukan apakah kita perlu tindakan atau tidak. Trombositopeni juga bisa terjadi. Nah, lihat kalau pasien ternyata start dengan trombosit kurang dari 50.000, sebaiknya jangan memberikan lenvatinib. Jadi jangan memberikan lenvatinib pada pasien dengan trombosit kurang dari 50.000. Lengkapnya ada di dalam narasi. Kemudian rekomendasi nomor 10, kalau obat sudah diberikan, nah untuk menilai respons dilakukan dengan pemeriksaan CT atau MRI abdomen 3 fase setiap 6-8 minggu kalau menggunakan ICI atau immune checkpoint inhibitor, setiap 8 sampai 12 minggu lebih panjang kalau menggunakan pasien-pasien dengan multi-tyrosine kinase inhibitor. Nah, kemudian rekomendasi nomor 11, kalau melihat dengan CT atau MRI, radiologis spesialis radiologi hendaknya menggunakan MRESIS atau Modified Response Evaluation Criteria in Solid Tumors. Ini sebetulnya sudah standar untuk para radiologis, tapi masih banyak yang tidak menggunakan MRESIS ini. Dulu ada RESIS, sekarang ada Modified RESIS. Di mana bedanya? Pada RESIS dari nodul ini
hanya diukur diameter yang terpanjang dari tumor. Tetapi dengan modified RECIST yang diukur adalah lokasi yang viable atau lokasi yang ada penyangatan atau enhancement dari tumor. Daerah yang hitam ini tidak mengalami penyangatan, dianggap sudah tidak viable. Jadi yang diukur adalah diameter terpanjang pada yang mengalami penyangatan. Nah, berdasarkan modified RECIST ini, nanti ada yang dilaporkan sebagai complete response kalau sama sekali tidak ada penyangatan. Jadi dikasih obat, kemudian dicek setelah 12 minggu, ternyata sama sekali tidak ada penyangatan, itu namanya complete response. Kemudian partial response, kalau terdapat paling sedikit penurunan 30% pada lesi yang mengalami penyangatan tadi. Stable disease, kalau tidak masuk 2 di atas. Progressive disease, kalau terjadi peningkatan dari penyangatannya. Nah, ini beberapa rekomendasi terakhir. Rekomendasi 12, pemeriksaan fungsi hati harus dilakukan secara berkala untuk memantau kemungkinan terjadinya penurunan fungsi hati. Jadi ada potensi penurunan fungsi hati. Rekomendasi 13, penggunaan AFP sebagai penanda respons terapi harus diinterpretasi dengan hati-hati. Karena ternyata kalau kita memantau, dibandingkan antara imaging tadi dengan AFP, sensitivitas AFP itu hanya sekitar 57%. Jadi ada sekitar 40% pasien yang menunjukkan respons membaik, tetapi AFP-nya tetap tinggi atau tetap meningkat. Oleh karena itu, hati-hati menggunakan AFP. Nah, rekomendasi terakhir atau nomor 14, penghentian terapi sistemik dilakukan bila terjadi perburukan fungsi hati. Status performance, muncul gejala toksisitas yang tidak dapat ditoleransi atau terjadi progresivitas tumor. Bila terjadi progresivitas tumor, terapi dapat diganti ke lini kedua. Ini terapi lini kedua. Ini bukan, tolong ingat, lini kedua yang kami tulis tadi adalah regorafenib, cabozantinib, ramucirumab. Tetapi di jurnal-jurnal atau di guidelines di luar masih memasukkan nivolumab pembrolizumab. Jadi nivo-pembro ini unik karena pada fase 2 selesai karena bagus, kemudian di-approve oleh FDA. Tetapi kemudian beberapa waktu yang lalu terbukti pada fase 3-nya gagal. Jadi pada fase 3-nya tidak ada hasil yang positif. Jadi kami tidak memasukkan. Jadi ini mungkin berbeda dengan ASLD. Kami menganggap fase untuk lini kedua ini hanya Regora, Caboza, dan ramucirumab. Hanya mungkin sering jadi perdebatan apakah bisa ke sini karena belum ada studi yang mencoba lenvatinib lalu pindah ke sini. Ini memang perlu studi lebih lanjut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dapat dipahami. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator Dr. Ahmad. Dr. Rini Bahtiar. Terima kasih, Dr. Rini. Ya. Terima kasih Dr. Irsan Hasan atas pemaparannya mengenai konsensus terapi sistemik karsinoma hepatoseluler